Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengar firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Jumat tanggal 8 November 2024 diambil dari dalam bahasa Batak Matius bidusia ayat 36. Jadi mamereng natoropi asima rohana ai maheu jala marhinama godo nasida di ida songon biru-biru naso marparmahan. Dalam bahasa Indonesia, Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Ketika melihat banyak orang yang tampak lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Bisa dibayangkan menderitanya bila ada domba tak bergembala. Ia pasti akan kelaparan dan kehausan karena kekurangan makanan dan air. Pastilah ia juga dalam bahaya jika ada binatang buas hendak menerkamnya, karena ia tidak memiliki pembela yang melindunginya. Domba tak bergembala itu ibarat berada di ujung tanduk. Demikian juga jiwa manusia akan tersesat jika mereka terpisah dari gembala yang baik. Sebaliknya,
Bila kita berada di dekat gembala yang baik ini, kita akan merasa aman dan tenang. Ini seperti yang dialami oleh Daud, dan ia berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku." Di dunia ini manusia takkan menemukan kasih seperti kasih Tuhan, karena manusia umumnya egois dan tidak peduli terhadap sesama. Seperti sikap Kain ketika Allah menanyakan keberadaan Habel adiknya. Ia menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Tuhan mencari orang-orang yang mau berkorban dan punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang tersesat. Maukah kita berkorban waktu, tenaga, dan juga materi untuk mengabarkan Injil kepada mereka sehingga mereka diselamatkan dan bertemu gembala yang baik itu? Belajar dari pengamatan Tuhan Yesus tentu akan membuka mata iman kita untuk semakin peduli kepada sesama dan lingkungan. Mungkin secara rohani, kita telah mengalami pertumbuhan iman yang baik dan mengenal keselamatan serta kasih setia Tuhan dengan baik. Tetapi sama seperti Yesus, ketika kita membuka wawasan kita untuk pergi keluar, mengamati keadaan sekeliling, merasakan kelelahan yang dialami oleh sesama kita, dan terpanggil untuk mengetahui pergumulan mereka seperti Yesus. Dari pengamatan tersebut mungkin kita akan menemukan bahwa ada sesama kita yang lelah, frustasi, kecewa, putus asa, atau bahkan mungkin ada yang merasakan tidak mempunyai gembala. Maka sama seperti perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi melayani, kiranya panggilan pelayanan tersebut juga menjadi milik kita. Mari, dengan segala karunia rohani yang Tuhan berikan, kita menjangkau sesama kita. Mari kita bertumbuh bersama sebagai umat Tuhan yang menjadikan Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Kita adalah sesama yang harus terus bertumbuh dalam naungan Yesus sebagai gembala agung. Dengan panggilan dan kebersamaan tersebut, kita dapat mengurangi orang-orang yang merasa lelah dalam hidupnya. Ketika kita berada dalam panggilan tersebut, kita akan bersukacita karena Tuhan turut memakai kita menjadi hamba-Nya. Semakin kita memberi diri dan membuka hati untuk menjadi gembala bagi sesama, maka Tuhan akan terus memperlengkapi dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kiranya pakailah kami menjadi pekerja-pekerja tuaian tersebut, dan perlengkapilah kami ya Tuhan, untuk dapat memberi pelayanan-pelayanan atas firman-Mu, sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenal dan mengikut Engkau ya Bapa, sebagai gembala yang baik bagi kami. Demikian juga, berkatilah kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas, aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan, dan juga kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami dan yang berada di luar kota, di mana mereka jauh dari kami orang tuanya untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan mereka maupun pekerjaan mereka. Dan demikian juga dalam aktivitas dan pergaulan mereka,
kiranya Engkaulah yang memimpin agar mereka pun beraktivitas, bergaul, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu kepada keluarga Amang DJ Simatupang dan Inang Boru Pasaribu, di mana tepat pada hari ini Engkau telah tambahkan 1 tahun umur pernikahan mereka, di dalam kesehatan, dalam rezeki yang baik, dan penuh sukacita bersama anak-anak mereka. Demikian juga di hari-hari ke depan Engkaulah yang memimpin keluarga ini dalam hidup yang damai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini, seperti di sorga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.